interval pertama, kemudian interval kedua dari 21 sampai 25. Kemudian interval ketiga dari 26 sampai 30 tahun. Nah, kemudian interval 31 sampai 35 tahun gitu ya, dan seterusnya. Jadi antar kategori interval ini dia jaraknya sama, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah skala data rasio. Nah, selain mempunyai semua ciri-ciri dari skala data tersebut sebelumnya, ya, skala rasio ini juga mempunyai nilai nol absolut gitu ya, dan bersifat kontinu. Gitu. Nah, artinya apa nol absolut? Jadi nol absolut itu mempunyai arti besaran ya, bukan berarti kosong gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya berat badan, jumlah anak misalnya, atau pendapatan per bulan dan sebagainya. Nah, kemudian skala nominal ini, skala nominal dan ordinal itu masuk dalam kategori data kualitatif. Gitu. Kualitatif, dan biasanya metode statistik yang bisa digunakan adalah metode-metode non-parametrik. Kemudian skala interval dan skala rasio ini masuk ke kategori data kuantitatif. Nah, metode yang bisa digunakan adalah metode-metode yang parametrik. Oke, ordinal atau nominal gitu ya. Begitu juga skala data interval bisa diturunkan menjadi ordinal atau nominal. Nah, begitu juga yang ordinal bisa diturunkan menjadi nominal. Ya, bisa diturunkan ke arah kiri ya kalau di screen ini ya. Nah, akan tetapi skala data nominal itu nggak bisa dinaikkan menjadi skala data ordinal, interval apalagi rasio. Nah, makanya biasanya kadang sebelum kita melakukan penelitian, sebelum kita mendesain sebuah alat ukur, biasanya kita berupa kuesioner gitu ya, kalau di marketing research. Nah, itu kita mesti pastikan dulu nanti pertanyaan-pertanyaan alat ukur itu nanti kita simpan dalam bentuk variabel dengan skala data apa gitu ya. Nah, kita harus tahu alat ukur itu nantinya akan diolah seperti apa, dan itu membutuhkan skala data yang seperti apa gitu ya. Nah, sehingga nanti nggak sampai terjadi data sudah ngumpul semua, tapi ternyata skala datanya kurang pas gitu ya. Nah, sehingga analisa yang diinginkan tidak bisa dilakukan gitu ya, karena kesalahan kita membuat skala data. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini summary-nya, apa yang membedakan antara masing-masing skala data itu ya. Jadi ciri-ciri masing-masing skala data. Nah, misalnya untuk operasi aritmatik gitu ya, arithmetic operation. Ya. Untuk arithmetic operation ini skala nominal hanya bisa menggunakan operasi inequality gitu ya, operasi sama dengan atau tidak sama dengan saja, ya. Jadi misalnya kita bikin coding book atau kategorisasi, misalnya untuk merek Honda misalnya, merek A ya, merek A kita coding dengan angka numerik 1 ya. Kemudian merek B kita coding dengan angka numerik 2, merek C dengan angka numerik 3 gitu ya. Nah, maka persamaan operasi yang bisa kita gunakan itu hanya persamaannya atau tidak. Jadi nggak bisa kemudian misalnya tadi C kan kita kategorikan 3, B 2, A1 ya. Kita nggak bisa bilang bahwa C dikurangi B sama dengan A gitu, nggak bisa. Nah,
Dan memang codingnya A1, B2, C3, tapi secara analisa data itu keliru kalau kita kemudian operasikan C dikurangi B sama dengan A gitu ya. Karena itu aslinya adalah skala data nominal gitu. Nah, makanya yang bisa dilakukan hanya operasi persamaan aja, persamaan atau tidak sama gitu ya. A apakah sama dengan B atau sama dengan C gitu ya. Atau enggak sama dengan gitu. Kemudian untuk skala data ordinal ya, selain operasi inequality, bisa juga operasi order atau ranking gitu ya. Misalnya A apakah lebih kecil daripada B atau A lebih baik daripada B, nah, seperti itu. Jadi kurang dari atau lebih dari gitu ya, order. Gitu. Kemudian misalnya juga tingkat pendidikan misalnya. Tingkat pendidikan SMP lebih besar daripada tingkat pendidikan SD. Atau sebaliknya SD kurang dari SMP misalnya. Nah, itu skala data ordinal gitu ya. Kemudian untuk skala data interval ya, selain operasi inequality dan ordering, bisa juga operasi penjumlahan atau pengurangan. Gitu ya. Operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi misalnya selisih suhu antara 50 dan 40 derajat Celcius misalnya, itu sama dengan selisih suhu antara 100 dan 90. Gitu ya. Jadi lebar selisihnya itu sama-sama 10 derajat. Nah, itu misalnya contoh data interval. Kemudian untuk skala data rasio, selain operasi aritmatik di atas ya, bisa juga operasi perkalian atau pembagian. Operasi perkalian atau pembagian. Nah, misalnya berat si A 2 kali berat si B gitu ya. Nah, itu bisa dimunculkan dalam bentuk perkalian gitu ya, atau pembagian. Kemudian dari sisi deskriptif analitik, deskriptif statistik gitu ya. Untuk data nominal hanya bisa dimunculkan deskripsinya adalah mode ya atau modus. Jadi modus ini nilai yang paling sering muncul gitu ya. Atau yang frekuensinya paling tinggi. Nah, jadi itu namanya modus. Nah, biasanya ini kita bisa lihat misalnya di paling gampang itu di word cloud gitu ya. Jadi yang paling tinggi frekuensinya itu yang tampilannya lebih paling besar gitu ya. Nah, itu yang lagi ngetren ya. Kemudian median atau nilai tengah gitu ya. Nah, median ini biasanya bisa kita lakukan itu setelah data diurutkan dari yang data paling kecil sampai yang paling besar. Nah, setelah diurutkan itu baru kemudian kita cari data dengan posisi yang ada di tengah. Ya. Itu namanya median. Nah, kemudian yang bisa dari median adalah skala data ordinal ya. Kalau nominal belum bisa ya. Ordinal, median. Karena harus diurutkan lebih dahulu ya. Kemudian lebih tinggi lagi adalah arithmetic mean gitu ya. Arithmetic mean ini bisa untuk skala data interval ya. Kalau ordinal sama nominal belum bisa. Nah, kemudian geometric mean. Nah, ini untuk skala data rasio gitu ya. Skala data rasio. Nah, arithmetic mean sama geometric mean itu bisa dilihat misalnya tentu di sebelah itu ya. Nah, kemudian ada lagi standar deviasi. Nah, standar deviasi ini sama juga hanya untuk skala data interval dan rasio ya. Jadi di sini mean sama standar deviasi, arithmetic mean sama standar deviasi bisa dipakai untuk skala data interval dan rasio ya. Nah, yang ordinal dan nominal itu hanya yang median sama modus saja ya.
Jadi ordinal, median, nominal, modus. Nah, kemudian teknik statistik yang bisa digunakan, kalau kita punya data yang kategorinya normal, kategori nominal ya, nominal. Nah, teknik analisanya biasanya bisa kita gunakan cross type atau chi-square ya. Uji chi-square untuk cross type itu ya, untuk melihat apakah ada korelasi atau enggak ya antar kategori. Nah, ini biasanya lebih dari satu variabel ya. Kemudian ada rank order korelasi, jadi korelasi order ya, korelasi urutan. Kemudian ada analis variance. Nah, dua ini untuk data nominal dan ordinal ya. Kemudian untuk analisa yang lebih tinggi, data-data parametrik. Nah, ini bisa pakai analisa korelasi ya. Jadi korelasi datanya, skala datanya minimal interval ya. Interval atau rasio. Kemudian selain itu bisa ada juga regresi, analisa regresi, kemudian ada analisa ANOVA, sama analisa faktor analisis gitu ya. Nah, faktor analisis. Nah, empat analisa yang terakhir ini untuk data-data yang parametrik ya, minimal skala datanya interval atau rasio. Ya. Nah, ini terkait dengan data management. Nah, dalam data analitik tentunya berangkatnya dari data manajemen ya. Jadi sebelum kita bisa melakukan analisa data, tentunya kan data harus dikumpulkan lebih dahulu ya. Jadi harus melalui proses input, kemudian proses lalu output gitu ya. Nah, biasanya itu tergantung dengan kita di mana ya. Jadi industri kita di mana, kemudian biasanya kita seperti apa gitu ya. Kalau di marketing research biasanya kebanyakan data itu diperoleh dengan melalui face to face interview ya, melalui kuesioner atau melalui interview online gitu ya. Nah, bisa jadi di industri yang lain itu datanya bisa berupa log file, misalnya log file dari mesin absensi atau kemudian bisa juga dari database internal, database customer, database transaksi ya, atau bisa juga sumber datanya dari online, misalnya dari media online, atau bisa juga dari media sosial, Twitter dan sebagainya gitu ya. Nah, itu nanti masing-masing akan mempunyai teknik yang beda-beda ya. Bagaimana kita menghandle data-data dari hasil survei, ya. Itu kan berarti nanti sifat datanya itu offline gitu ya. Offline, kemudian jenis datanya juga udah kita tentukan, data udah terstruktur, kemudian ukuran datanya juga nggak terlalu besar gitu ya. Nah, data filenya single. Nah, ada juga yang misalnya kalau dari Twitter misalnya. Nah, kalau kita analisa dari Twitter misalnya, itu berarti sumber datanya sifatnya online ya, sifatnya online. Kemudian data itu streaming ya, real time ya. Jadi real time, kemudian ukurannya bisa besar sekali ya, tergantung berapa besar kita narik datanya. Nah, kemudian struktur datanya bisa jadi ada yang terstruktur, ada yang nggak terstruktur ya, tergantung dari data yang kita tarik. Ya. Nah, kemudian misalnya ada lagi sumber data yang lain, misalnya kita crawling dari halaman web gitu ya. Nah, kalau crawling dari halaman web itu berarti struktur datanya benar-benar tidak terstruktur sama sekali ya. Nah, masing-masing sumber data itu tentunya membutuhkan penanganan yang berbeda-beda ya, tergantung kebiasaan kita sehari-hari seperti apa ya.
Nah, nanti cara penyimpanan datanya seperti apa, nah, bagaimana cara mengintegrasikan antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain, apakah perlu coding, apakah perlu transformasi dan lain sebagainya ya. Bagaimana juga kalau misalnya OS-nya berbeda, gitu ya, atau software-nya berbeda, atau database-nya berbeda, gitu. Nah, itu semuanya harus kita siapkan semuanya ya. Nah, tapi praktisnya ya kita nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah ngejar yang ideal seperti apa gitu ya. Nah, ini pengalaman saya biasanya di perusahaan. Nah, kita kembali ke kebutuhan dasarnya kita mau ngapain gitu ya. Kita mau ngapain, kemudian apakah tujuan kita itu bisa dilakukan, bisa dicapai hanya dengan secara offline saja gitu ya, atau membutuhkan data dari luar, data dari online gitu ya. Nah, itu kita sendiri yang nyeting ya. Nah, karena apa? Ya karena kalau kita mengejar ideal itu seringkali itu lama waktunya, kemudian resource kita juga terbatas, kemudian setelah kita dalam sekian waktu menyiapkan resource tersebut, ternyata ada perubahan teknologi lagi yang baru gitu ya, nggak jadi lagi. Nah itu seterusnya. Jadi makanya pengalaman kami biasanya apa yang kita butuhkan waktu itu ya udah itu yang kita kejar. Jadi meskipun nggak ideal harus sampai online atau nggak sampai streaming dan sebagainya gitu ya. Nah jadi berangkat dari objektifnya apa, kemudian itu sumber datanya seperti apa gitu ya. Nah, baru kemudian kita tentukan nanti butuhnya seperti apa, apakah online, offline, perlu nyiapin server atau enggak, atau cukup satu PC atau cukup satu software. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini ada buku yang lumayan bagus ya. Bagus sekali ditulis oleh Charles Cooke ya. Beliau ini seorang praktisi dan juga ahli statistik ya. Nah, ini judulnya Stats with Cats. Ya. Di buku ini ada sebuah diagram yang menggambarkan secara efektif bagaimana dan di mana ilmu statistik itu bisa digunakan. Bisa digunakan untuk menggambarkan, memahami, serta memodelkan fenomena alam atau fenomena dari populasi yang kita teliti gitu ya. Nah, secara garis besar alur diagram tersebut bisa diserahkan ya, dimulai dari definisi konsep, kemudian menentukan sumber data, kemudian menentukan variabel atau alat ukur, kemudian bagaimana input datanya, kemudian processing-nya, bagaimana menampilkan output-nya, kemudian bagaimana cara mempresentasikannya. Nah, secara garis besar seperti itu ya, tapi di sini kalau teman-teman mau lebih detail lagi, ini bisa jadi menggambarkan seluruh proses dari sebuah data analitik ya. Nah, termasuk apa saja metode-metodenya, kemudian item-item di setiap prosesnya, misalnya termasuk skala data di situ juga ada. Kemudian apakah dia online atau offline. Nah, ini lumayan bagus ya. Oke. Jadi kira-kira untuk skala data dan manajemen seperti itu ya. Nah, sekarang masuk yang kedua yaitu measure of central tendency, dispersion and shift ya. Jadi di sini kita akan membicarakan bagaimana cara melihat ukuran pemusatan data,
ukuran penyebaran data, dan bagaimana bentuk data gitu ya. Nah, dalam statistik biasanya ada istilah univariate, ada bivariate, dan ada multivariate analysis. Univariate analysis kalau kita dalam analisa hanya melibatkan satu variabel saja. Nah, kemudian ada yang namanya bivariate analysis. Ini kita kalau melibatkan dua variabel ya. Kemudian ada multivariate analysis ya. Jadi ini kalau yang dilibatkan itu lebih dari dua variabel ya, secara simultan. Secara simultan. Nah, ini kira-kira kalau dari segi jumlah datanya. Kemudian untuk univariate analysis sendiri, dalam descriptive analysis ini kita masuk ke central tendency, bagaimana cara melihat ukuran pemusatan data ya. Nah, ukuran pemusatan data ini bisa dilihat melalui nilai rata-rata atau mean, kemudian nilai median atau nilai tengah, nah, kemudian nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, sebuah data yang baik itu mestinya sentral tendensinya ini sama semua ya. Jadi posisi rata-ratanya, kemudian posisi titik tengahnya, medianya, kemudian posisi modusnya, nilai modusnya, nilai min, nilai median sama nilai modus ini mestinya sama semua. Nah, itu yang bagus ya. Mestinya yang bagus. Ya. Nah, tapi kembali lagi bahwa central tendency ini harus mewakili dari semua data yang ada ya. Harus mempertimbangkan semua data yang ada gitu ya. Nah, kemudian sebisa mungkin nggak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim ya. Kemudian harus stabil dari sampel ke sampel yang lain gitu ya. Antar sampel harus stabil ya. Kemudian harus mampu digunakan untuk analisa statistik lebih lanjut. Ya. Harus mampu digunakan untuk analisa statistik lebih lanjut. Nah, dari beberapa kriteria tadi itu, di antara min, median, dan modus ini, itu kebanyakan ada di nilai min ya. Nilai min. Jadi kecuali min itu biasanya sangat terpengaruh oleh nilai-nilai yang ekstrim gitu ya. Nilai-nilai yang ekstrim. Misalnya ada outlier gitu ya. Nah, satu nilai outlier saja biasanya itu merubah nilai rata-ratanya. Nah, kemudian yang paling stabil terhadap nilai outlier itu adalah nilai median gitu ya. Nilai median. Nah, kemudian kapan kita menggunakan nilai tendensi yang berbeda itu ya. Jadi kapan kita menggunakan nilai min, kapan kita menggunakan nilai median, kapan kita menggunakan nilai modus gitu ya. Nah, kita menggunakan nilai min itu ketika data yang kita punya itu nilainya tidak ada outlier gitu ya. Tidak ada outlier. Kemudian tidak ada nilai-nilai ekstrim ya. Tidak ada nilai-nilai ekstrim, baik nilai ekstrim yang paling terlalu kecil atau nilai-nilai terlalu besar gitu ya. Nah, jika ada nilai-nilai tersebut, nilai ekstrim tersebut baik terlalu kecil maupun terlalu besar, nah, maka lebih tepat menggunakan nilai median atau nilai modus ya, karena lebih tahan. Nah, kemudian apabila jadi yang tadi itu kalau nilai min, nilai median, dan nilai modus ini ada di satu titik, hampir berdekatan, itu berarti dia bisa dibilang mendekati normal ya, atau simetris gitu ya.
simetris, yang lebih tepat simetris ya. Nah, jadi kalau datanya itu simetris, data simetris itu lebih tepat menggunakan menggunakan nilai min gitu ya. Nah, kemudian nilai min ini ada macam-macam juga ya. Kalau kita berhadapan dengan data laju kecepatan atau harga gitu ya, laju kecepatan dan harga lebih tepat menggunakan nilai rata-rata harmonik gitu ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan perubahan relatif ya, seperti misalnya kasus pertumbuhan bakteri, kasus pertumbuhan COVID misalnya gitu ya, atau pertumbuhan sel gitu ya. Nah, itu biasanya lebih tepat menggunakan rata-rata geometrik ya. Itu yang lebih tepat gitu ya. Oke. Nah, ini ada ilustrasi contoh ya, cara menghitung nilai rata-rata, nilai min data tunggal, ya, tinggal data jumlah, kemudian dibagi dengan banyak data gitu ya. Ini bagi teman-teman yang udah kuliah statistik, udah hafal ya. Data tunggal, ada data berkelompok. Kalau berkelompok tinggal ada faktor frekuensi ya, ada faktor frekuensinya. Kalau ini cara menghitung median, jadi sebaran datanya diurutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ya. Nah, itu nanti baru kemudian dicari data yang posisinya ada di tengah, gitu ya. Bagaimana kalau datanya itu jumlahnya genap, bagaimana kalau datanya jumlahnya ganjil, nah itu ada situ contohnya. Atau bagaimana kalau datanya itu berkelompok, nah ada contohnya juga itu. Nah, itu median nilai tengah ya. Kemudian ini ilustrasi data median untuk data kelompok. Ya. Ini formulanya banyak contoh di ini ya. Nah, kemudian modus. Modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, ini nilai yang paling sering muncul ini frekuensinya ya. Jadi ini contohnya bagaimana kalau modus data tunggal, bagaimana untuk modus data kelompok gitu ya. Modus nilai yang paling sering muncul. Nah, ini bagaimana contoh menentukan modus untuk data contohnya ya. Jadi ada kelas frekuensinya juga. Nah, ini contohnya untuk menghitung modus. Nah, jadi itu untuk ukuran pemusatan data. Jadi kapan kita menggunakan nilai rata-rata, kapan kita menggunakan nilai median, dan kapan kita menggunakan nilai modus gitu ya. Nah, biasanya lagi ketika kita menggunakan nilai rata-rata ya, kemudian ada data outlier. Nah, itu biasanya kalau kita terpaksa harus menggunakan analisa data dengan syarat harus tetap menggunakan nilai rata-rata, maka biasanya kita lakukan cleaning data lebih dahulu. Nah, cleaning data lebih dahulu ini biasanya data-data outlier itu kita hilangkan gitu ya. Nah, bisa kita lakukan dengan memotong sekian persen data paling bawah dan sekian persen data paling atas. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana juga kalau misalnya nilai median ya, nilai median
Oh, sorry. Ya, tadi nilai min ya. Nah, itu contoh klinik data kalau misalnya nilai min ya. Kemudian untuk median kita jarang menggunakan ya. Nilai data median kita jarang menggunakan. Nah, kemudian untuk nilai modus ini termasuk paling sering juga. Jadi biasanya kita analisa deskriptif itu justru paling sering adalah melihat yang modusnya paling besar gitu ya. Nah, ini biasanya dari survei-survei via kuesioner, via online, itu kita sering menyajikan nilai-nilai modus ya. Nilai yang persentasenya paling besar atau nilai yang frekuensinya paling besar, seperti itu. Oke, kemudian masuk ke ukuran penyebaran atau measure of dispersion. Nah, ini ada rentang atau jangkauan, kemudian ada range, ada ragam, ada varian ya. Kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi, ada simpangan rata-rata, ada jangkauan antar kuartil, ada kuartil, desil, persentil ya. Nah, ini barangkali teman-teman yang terbiasa dengan statistik sudah tahu ya. Tapi sedikit aja saya jelaskan, mungkin ada yang belum tahu. Nah, rentang atau jangkauan atau range ini adalah lebar data dari yang paling besar dikurangi dengan paling kecil. Ini range namanya. Nah, kalau ragam atau varians ini adalah biasanya besarnya variasi data gitu ya. Jadi kalau diformulasikan itu nilai rata-rata dikurangi dengan nilai data dikurangi nilai rata-rata gitu ya, dibagi dengan n-nya gitu ya. Kemudian yang tadi dikuadratkan ya. Nah, kalau simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai rata-rata yang dikuadratkan, diakarkan gitu ya. Nah, ini ada rumusnya ya, sorry ya. Ada rumusnya masing-masing. Nah, ada simpangan rata-rata, ada ragam varians, baik data individu maupun data berkelompok gitu ya. Nah, di analisa data ini yang paling penting adalah kita ini ya, yang paling sering kita otak-atik itu adalah nilai rata-rata dan nilai varians ya. Jadi dalam data analitik ya, selama saya melakukan data processing itu ya, yang paling sering ya nilai rata-rata sama nilai varians. Dan itu nanti dipakai sebagai analisa lanjutan juga. Nanti ke depan pengujian apapun, baik pengujian rata-rata, pengujian distribusi, pengujian sampai ke prediksi analisis, itu semuanya ya nggak jauh-jauh dari otak-atik nilai rata-rata sama nilai varians gitu ya, nilai standar deviasi. Jadi kemudian untuk yang persentil, nah persentil ini seper 100 data ya, seper 100 data atau sering juga kita ngomongnya proporsi ya, proporsi atau persentil. Kalau desil itu seper 10 data, kalau kuartil itu seperempat data gitu ya. Nah, itu. Nah, kuartil 1 berarti dia kuartil, desil, dan persentil ini tentunya setelah data diurutkan lebih dahulu, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian posisi kuartil ke-1 itu kan berarti 25% data pertama. Itu sama dengan persentil 25. Kuartil kedua sama dengan posisi persentil 50. Gitu ya. Kuartil ketiga sama dengan persentil 75. Gitu ya. Nah, itu beberapa ukuran penyebaran ketika kita melihat sebuah data ya.
Kemudian ada juga ukuran bentuk ya, atau measure of shape ya. Jadi ada dua di sini adalah skewness atau kemiringan sama kurtosis atau kelancipan. Gitu. Nah, jadi kecondongan suatu kurva dapat dilihat dari perbedaan letak min, median, dan modusnya ya. Jadi jika ketiga ukuran pemusatan data tersebut berada pada titik yang sama, maka dikatakan data tersebut simetris atau berdistribusi normal. Gitu ya. Nah, sedangkan jika tidak berarti dia nggak simetris atau nggak berdistribusi normal. Nah, untuk kecondongan data terbagi atas 3 bagian. Nah, misalnya apakah dia condong ke arah kiri, nah, atau dia simetris atau condong ke arah kanan gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kurva simetris itu yang seperti yang paling kiri itu. Kemudian kalau nggak simetris bisa jadi dia condong ke positif, di mana nilai rata-ratanya itu lebih tinggi dari nilai mediannya. Ya. Nah, kemudian kurva condong negatif atau nilai rata-rata lebih kecil dari nilai mediannya gitu ya, sebelah kirinya. Nah, ini kalau dia data itu tidak berdistribusi normal ya, tidak simetris, nah, seperti ini kira-kira. Nah, kemudian untuk ukuran bentuk, kurtosis atau keruncingan adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi, ya, yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Nah, ada yang istilahnya leptokurtik atau dia puncaknya relatif tinggi. Nah, kemudian ada platikurtik, hampir mendatar, ada yang mesokurtik ya, atau dia sedang atau tidak mendatar ya. Nah, ini gambarnya. Jadi bagaimana dia itu apa namanya kurtosnya tinggi atau leptokurtik atau normal atau platikurtik gitu ya. Nah, biasanya dalam analisa lanjutan kita seringkali menggunakan persyaratannya itu datanya harus berdistribusi normal gitu ya. Berdistribusi normal. Nah, gimana kalau datanya nggak normal? Nah, nanti ada semacam perlakuan khusus gitu ya. Entah nanti ada transformasi atau apa namanya melakukan pendekatan yang lain gitu ya, statistik uji yang lain. Gitu. Nah, kalau transformasi paling gampang ya biasanya kita gunakan transformasi normal standar gitu ya. Nah, ini ukuran bentuk data. Oke, kita masuk ke poin ketiga yaitu Lunivar analysis. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang histogram, kemudian tentang box plot sama scatter plot gitu ya. Nah, sebaran data yang kita kumpulkan itu biasanya kita ekspor lebih dulu gitu ya. Kita ekspor lebih dulu. Nah, kenapa? Ya ini untuk mengetahui bagaimana data yang kita kumpulkan itu distribusinya seperti apa, kemudian bagaimana ukuran pemusatannya, bagaimana ukuran penyebarannya, bagaimana kelancipannya dan sebagainya. Gitu. Nah, ini sebagai langkah awal kita ketika kita mau masuk ke analisa yang lebih advance gitu ya. Nah, ini yang paling basic. Biasanya kalau nggak histogram, box plot atau scatter plot gitu ya. Nah, scatter plot ini biasanya kalau apa variabel yang kita punya itu lebih dari satu ya, lebih dari satu. Nah, kita bisa pakai scatter plot untuk menggambarkan apakah ada semacam pola hubungan atau tidak antar dua variabel tersebut. Nah, oke, histogram dulu. Nah, ini biasanya bagian-bagian dari histogram ya, ketika kita mau menampilkan dalam sebuah grafik. Nah, biasanya histogram itu adalah
sumbu Y-nya itu nilai frekuensi ya, frekuensi. Atau bisa juga nilai persentase. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian, nah ini jangan lupa kalau misalnya bikin grafik ya, biar nggak mispersepsi, mesti ada title-nya, ada bar-nya, ada legend-nya. Nah, ini syarat-syarat untuk bikin histogram ya. Jadi supaya nggak mispersepsi. Nanti yang baca juga biar nggak salah juga mengartikan itu histogram tentang apa gitu ya. Nah, apakah satuannya frekuensi atau persentase juga harus dijelaskan lebih detail lagi. Gitu ya. Nah, kegunaan histogram ini gunanya adalah memberikan informasi ukuran pemusatan dan penyebaran data secara ringkas ya. Ya, meskipun ukuran datanya sangat besar ya. Nah, kalau kita balik lagi ke yang tadi, nah ini ukuran data berapapun, jumlah rekodnya berapapun bisa kita tampilkan dalam histogram ya. Nah, itu jadi bisa melihat data secara visual lebih simpel ya. Nah, itu yang pertama tadi ya. Kemudian mengenali pola umum sebaran. Nah, kita bisa tahu bagaimana sebarannya, bagaimana di mana kira-kira nilai rata-ratanya, kemudian apakah dia data itu simetris atau enggak, kalau enggak simetris apakah dia miring ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, kira-kira titik modusnya di mana dan sebagainya. Nilai minimum berapa, nilai maksimum berapa, apakah ada outlier, nah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengidentifikasi keberadaan data yang kurang wajar dan ekstrim. Nah, ini yang tadi outlier tadi ya. Kemudian ketiga, yang keempat, memberikan informasi secara tepat, ya, cepat, banyaknya amatan yang termasuk dalam selang minat tertentu. Ya. Nah, misalnya kita batasi skala data yang kita awasi, misalnya ya, nilainya antara, kalau contohnya misalnya antara 10 sampai 50. Nah, nanti ketahuan kira-kira berapa jumlah data yang di luar ring tersebut, berapa persen gitu ya. Kemudian selanjutnya mempermudah untuk melihat apakah proses berjalan dengan stabil atau tidak. Nah, ini biasanya di mesin produksi ya, quality control. Kemudian yang terakhir membantu menunjukkan apakah ada perubahan dalam proses. Apakah proses produksi itu mengalami perubahan atau enggak. Itu kelihatan dari histogram. Nah, ini misalnya kalau dari sebuah mesin produksi ada sebaran data semacam ini ya. Nah, yang atas ini misalnya ini adalah contoh kalau proses itu berjalan secara normal ya. Jadi kita tentukan speknya seperti apa, batasnya di mana gitu ya. Nah, grafik yang tengah ini menunjukkan bahwa proses produksi itu di atas spek yang kita tentukan. Jadi makanya dia ada di sebelah kanannya requirement yang kita pasang gitu ya. Nah, sedangkan yang bawah ini menunjukkan bahwa prosesnya itu terlalu rendah ya. Lebih rendah daripada spek yang kita tentukan. Nah, itu kalau histogram dipakai untuk di proses produksi gitu ya. Nah, ini ada lagi misalnya untuk batas ya, batas requirement ya misalnya. Yang atas ini misalnya kita tentukan batas requirement kita antara nilai paling bawahnya berapa, paling atasnya berapa gitu ya. Yang atas ini. Kemudian nah, yang bawah ini adalah menunjukkan bahwa ada sekian data ya, ada sekian persen data yang dia itu di luar spek yang kita tentukan. Nah, di luar spek yang kita tentukan. Gitu ya. Jadi ini bisa dilihat dengan histogram gitu ya. Kemudian, nah ini bisa dilihat dipakai untuk melihat distribusi. Nah, bagaimana kalau dia itu normal? Nah, ada juga yang
dia itu bimodal distribution ya. Jadi dia mempunyai dua puncak ya, atau multimodal yang tengah itu ya. Multimodal ya, dia punya puncak lebih dari satu. Ya. Nah nanti itu akan mempengaruhi analisa selanjutnya gitu ya. Nah, apakah analisa selanjutnya itu layak kita lanjutkan atau enggak? Nah, tentunya kalau analisa selanjutnya itu membutuhkan asumsi normal, nah, maka harus ada treatment khusus yang perlu kita lakukan. Ya. Kemudian yang paling bawah ini adalah kalau data itu dia miring ke kanan atau miring ke kiri ya, jadi skewed positif atau skewed negatif. Gitu ya. Nah sama juga, jadi kalau ini nggak normal juga ya. Nah, nanti kalau proses selanjutnya itu membutuhkan asumsi normal ya harus ada treatment yang lebih lanjut. Gitu. Nah ini yang tadi saya bilang misalnya untuk deteksi kemampuan proses gitu ya, deteksi kemampuan proses, batas spek tertentu, seperti itu.